Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda Solih Solihah. Kita berjumpa kembali di pelajaran IPS pertemuan keempat. Oke, bagaimana kabarnya Ananda Solih Solihah semua hari ini? Mudah-mudahan sehat. Ya, baik. Kali ini Ustazah akan perkenalkan diri terlebih dahulu karena guru IPS yang sebelumnya adalah Ustaz Wawan, dan insya Allah sekarang bersama Ustazah. Baik, nama Ustazah Herlayanti Suherlan. Anda semua bisa memanggil Ustazah dengan Ustazah Herla. Ya, alamat emailnya silahkan ditulis apabila diperlukan, dan juga nomor handphone untuk berkomunikasi dengan Ustazah. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yakni mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Masih di bab 1 ya Ananda. Oke, sebelumnya Ustazah akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah Ananda semua harus mampu menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan potensi sumber daya tambang. Yang ketiga, Ananda mampu menjelaskan potensi perikanan laut Indonesia. Yang keempat, Ananda mampu menjelaskan potensi sumber daya hutan mangrove di Indonesia. Dan yang terakhir, Ananda mampu menjelaskan potensi sumber daya terumbu karang di Indonesia. Nah, oke, kita masuk materi. Ya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Pernahkah Ananda semua mendengar istilah sumber daya alam? Kita cek ya. Nah, sumber daya alam. Sebelumnya Ananda harus memahami terlebih dahulu arti dari sumber daya itu sendiri apa. Sumber daya adalah bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai di sini paham? Oke. Yang selanjutnya, makna lengkap dari sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia dilihat dari beragam bentuk, ada air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain, dan masih banyak. Itu merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Oke, sampai sini paham? Nah, namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan berfokus pada sumber daya yang berupa hutan, bahan tambang, dan sumber daya laut Indonesia. Kita lanjut ya. Oke, yang pertama, sumber daya hutan. Menurut data Kementerian Kehutanan tahun 2011, hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, berarti luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadinya alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sebagai rumah, misalnya dibangun rumah. Nah, selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga ternyata menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keberagaman hayati yang sangat besar. Bahkan,
Banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lainnya atau negara lainnya lagi. Nah, hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang banyak dijumpai di Indonesia, yang dimiliki Indonesia yang sangat banyak itu juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan yang mungkin itu selalu digunakan setiap hari dan menjadi kebutuhan termasuk oleh Ananda semua. Baik, nah hutan memiliki banyak fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tempat menyimpan air hujan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna, mencegah terjadinya erosi, menghasilkan oksigen, dan sumber bagi kehidupan. Lalu, mengapa sih kita harus menyelamatkan hutan? Jawabannya tak lain adalah karena hutan memiliki banyak manfaat dan fungsi seperti yang disebutkan tadi. Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan, beberapa di antaranya memang sudah punah atau dianggap punah. Nah, kemudian, sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia, seperti misalnya minyak bumi dan gas, yang merupakan sumber utama untuk saat ini banyak digunakan untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Namun, cadangan minyak bumi di Indonesia ini terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan secara berlebih-lebihan dan tidak memperhatikan pelestariannya. Nah, ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Nah, kemudian bauksit. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan namanya, dan Kalimantan Barat berada tepatnya di Singkawang. Nah, kemudian ada emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data, produksi emas di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Nah, berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia. Saya akan sebutkan. Yang pertama ada di Papua. Tentunya mungkin Solihah pernah mendengar Freeport. Nah, Freeport Timika itu merupakan tambang emas terbesar di Indonesia. Kemudian Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas, Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di Melaboh, dan lain-lain. Oke, kemudian ada tembaga, banyak dimanfaatkan dalam industri peralatan listrik. Kemudian nikel adalah bahan paduan logam yang banyak digunakan pada industri logam. Kemudian aspal yang menjadi bahan utama jalan raya kita ya, yang selalu dilewati. Kemudian mangan. Nah, mangan ini banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, keramik, gelas, dan sebagainya. Nah, gelas yang digunakan sehari-hari oleh Ananda semua mungkin itu terbuat dari mangan. Nah, belerang sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia banyak ditemukan di Gunung Belerang, Jawa Timur, Gunung Pantuha yang berada di Jawa Barat. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ya Ananda.
Kemudian kita akan lanjut ke sumber daya kemaritiman. Nah, Anda semua tahu bahwa luas laut Indonesia ini mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Sangat besar kan, sangat luas. Nah, itu kalau dihitung-hitung bisa mencapai 5,8 juta kilometer persegi. 2/3, sangat luas. Di dalam laut tersebut, tentunya tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel maksud saya, emas, bauksit, pasir, biji besi yang sudah disebutkan tadi. Namun ini yang berada di bawah permukaan laut. Nah, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Nah, sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Oke. Nah, berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% tangkapan perikanan di Indonesia. Namun, dari 80% potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Sangat besar ya Ananda, itu jumlah yang cukup besar. Bahkan sangat besar. Nah, kenyataannya ternyata jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih banyak dan masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Saking banyaknya kekayaan laut yang di Indonesia, khususnya dalam hal ini perikanan. Kalau kata Bu Susi, yang tidak makan ikan saya tenggelamkan. Oke, Anda semua harus rajin makan ikan ya. Selanjutnya ada hutan mangrove. Nah, selain ikan, kekayaan laut di Indonesia juga berada di wilayah pesisir itu berupa hutan mangrove. Ada rumput laut juga, padang lamun, dan terumbu karang. Nah, hutan mangrove ini atau hutan bakau itu merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Jadi, saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Nah, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove ini bebas dari genangan air laut. Nah, umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, misalnya muara, sungai, dan laguna. Nah, hutan bakau atau mangrove ini juga mempunyai banyak manfaat ya, seperti mencegah abrasi, tempat pelindungan hewan dan ikan, pariwisata, dan penghasil kayu. Nah, fungsinya ini sangat banyak sekali. Bisa dibaca oleh Ananda. Nah, namun ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua, fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove, yang lain dan beda dari fungsi ekonomis. Nah, fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Tentu Ananda sudah tahu abrasi artinya apa? Ya, bagus sekali. Nah, kemudian fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis dari hutan mangrove ini berupa nilai ekonomis. Karena apa? Kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, jadi biasanya penduduk ini memanfaatkan kayu dari pohon bakau ini sebagai kayu bakar atau bahan pembuat arang. Nah, kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas juga ternyata. Selanjutnya terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu
yang artinya batuan sedimen kapur air laut. Terbentuknya dari apa? Terbentuknya dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral itu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Nah, terumbu karang adalah kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil. Karang disusun oleh suatu jenis hewan bernama polip yang hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari air laut. Nah, terumbu karang kita sangat indah. Tentunya tangkapan atau cara menangkap ikan yang salah juga dapat mengancam keindahan terumbu karang ini sendiri. Nah, Anda bisa mencari, bisa menelusuri melalui berita-berita yang ada di YouTube dan seluruhnya agar tahu bahwa potensi sumber daya alam di Indonesia ini sangat besar. Dan itu kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Oke, sampai di sini Ananda semua yang Ustazah banggakan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.